banyak banget. Ini yang aku pegang itu ikan tebakang. Ini kalau dimasak ini enak banget. Bedanya kalau di sini sih menggunakan ikannya, dan juga untuk tekstur atau warnanya biasanya kalau kerupuk melarat itu warna-warni, di sini dia warnanya cuma putih aja dari warna alami tepungnya. Ngomongin soal kemplang nih, ternyata di Pedamaran ada desa yang dikenal sebagai Desa Kemplang loh. Wah, unik banget nih. Pasti kebanyakan masyarakatnya membuat kemplang. Jadi penasaran, mau langsung lihat aktivitas di sana. Tuh lihat, banyak anak-anak yang bermain, sedangkan ibu-ibunya membuat kemplang. Desa Pedamaran 6 ini dari dulu memang dikenal sebagai daerah penghasil kemplang ikan. Ibu. Ini mau dibuat apa? Buat kemplang, Dek. Buat kemplang. Berat, Bu. Biar aku yang bantuin. Ya, Ibu ya. Buat kemplangnya di mana? Di rumah? Di rumah ya. Aku ikut ya, Bu, sama Cicit ya. Iya, iya. Oke, yuk. Ini aku bantu angkat ya, Bu. Ya, bisa nggak? Ayo, Bu. Laju, itulah. Wah, ternyata nggak cuma rindu ya yang berat. Satu karung sagu juga lumayan berat nih anak negeri. Nggak apa-apa, Suwarna. Kan membantu sesama bisa dapat pahala, iya kan? Ya udah, biar bantuinnya nggak setengah-setengah. Lanjut deh kita bantuin ibunya bikin kemplang sampai siap jual. Tepung sagu yang aku bawa tadi, kita tambahkan dengan air dan daging ikan giling. Setelah itu baru kita aduk. Aduknya tidak memakai mesin ya, melainkan masih manual alias menggunakan tangan. Setelah diaduk dan berbentuk bulat seperti ini, baru deh kita potong menjadi ukuran yang lebih kecil seperti ini. Setelah dipotong kecil seperti ini, kita pipihkan dengan alat yang terbuat dari kayu. Kalau masyarakat di sini menyebutnya dengan menggilis atau memipihkan adonan kemplang. Kalau sudah pipih, langsung kita taruh di wadah yang terbuat dari bambu ini ya. Oh ya, taruhnya jangan berdekatan ya, agar adonan kemplangnya tidak menempel satu sama lainnya. Proses selanjutnya yaitu pengukusan adonan kemplang yang sudah dipipihkan tadi. Untuk pengukusan, biasanya langsung dengan wadah bumbunya. Untuk proses pengukusan ini membutuhkan waktu sekitar 1-2 jam. Setelah kemplangnya matang, tidak bisa langsung dimakan ya. Harus dikeringkan di bawah sinar matahari selama 1 hari penuh ketika cuaca sedang cerah. Namun apabila cuacanya mendung atau tidak ada matahari, maka proses pengeringannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Kalau sudah kering seperti ini, baru kita masuk ke proses yang terakhir. Bu, ini sudah dijemur, Bu. Sudah kering ini. Selanjutnya diapain lagi, Bu? Kicau di belakang. Bukan digoreng? Bukan, dikicau. Dikicau di belakang? Di belakang. Oke. Nah, jadi anak negeri, ini setelah proses tadi dijemur udah beberapa jam dan sudah teksturnya kering banget, sekarang akan kita kicau. Kayak gimana kicau itu? Yuk ikutin yuk. Cit, ayo Cit. Ini dia yang membedakan kemplang dari Pedamaran dengan kemplang daerah lainnya. Di daerah Palembang, biasanya kemplangnya digoreng dengan minyak maupun dipanggang di bara api. Nah, kalau di Pedamaran, kemplangnya digoreng menggunakan pasir seperti ini. Ada lagi nih yang unik. Ibu-ibu di sini terbiasa mengoleskan wajah mereka dengan masker yang terbuat dari tepung beras. Tujuannya agar muka mereka terlindung dari panas yang berasal dari penggorengan kemplang. Wah, benar saja. Pasti pakai masker tepung beras ini, wajah aku jadi lebih adem. Jadi makin semangat buat goreng kemplangnya. Walaupun digoreng dengan pasir, kemplangnya cepat mekar dan matang. Tapi tetap bersih kok. Pada saat diangkat harus disaring agar pasirnya tidak ikut termakan ya. Kemplang Pedamaran ini memang mirip dengan kerupuk melarat yang ada di daerah Jawa Barat. Walaupun sama-sama digoreng menggunakan pasir, namun ada perbedaannya ya. Bedanya kalau di sini sih menggunakan ikan ya, dan juga untuk tekstur atau warnanya biasanya kalau kerupuk melarat itu warna-warni, di sini dia warnanya cuma putih aja dari warna alami tepungnya. Cit, kamu pernah dengar istilah mabuk kepaya nggak sih? Iya, tahu dong.
Tapi kita nggak bahas soal yang lagi jatuh cinta ya. Istilah mabuk kepayang merujuk pada satu buah yang namanya kepayang. Buah ini juga dikenal dengan nama buah kluwek. Tapi kamu sudah lihat nggak buahnya seperti apa? Belum? Memangnya kayak gimana sih? Tuh lihat, buah kepayang masih ada di atas pohon. Lihat kan, buahnya besar dan berwarna coklat. Wah, iya ya. Unik bentuknya. Jadi pengen lihat lebih dekat. Di berbagai daerah kepayang ini memiliki sebutan yang berbeda-beda. Ada kluwek, pengi, dan juga picung. Meskipun punya nama yang berbeda, namun tanaman ini memiliki fungsi yang sama, yakni untuk menambah aroma dan warna pada masakan. Masakan seperti rawon dan gabus pucung merupakan salah satu masakan yang menggunakan buah kepayang. Buah kepayang yang sudah kita ambil tadi, kita belah dan ambil bijinya saja ya. Buah kepayang ini memiliki kulit yang keras dan berwarna coklat. Untuk daging buahnya itu lembek dan berwarna kuning. Nah, hanya bijinya yang kita olah jadi kluwek. Jadi kita ambil biji dan pisahkan dengan daging buahnya. Setelah dipotong seperti ini, baru masuk proses selanjutnya, yaitu proses pengeringan. Nah, ini nungguin berapa lama nih, Pak? Ini kalau cuaca bagus, keringnya 1 minggu. 1 minggu biar bisa diolah. Iya. Jadinya cak ini. Iya benar. Oh. Biji kepayang yang sudah kering ini lalu kita belah dan kita ambil isinya. Sebenarnya masih banyak proses untuk mengolah biji kepayang ini. Salah satunya proses fermentasi dengan menggunakan abu gosok dan dimasukkan ke wadah kurang lebih selama 20-30 hari. Kalau sudah difermentasi, baru deh biji kluwek ini bisa diolah menjadi berbagai macam makanan. Nah, pinjam ya, Cid. Oke. Nah, ini merupakan hasil dari buah kepayang ataupun buah kluwek yang sudah melalui tahap penjemuran dan sudah dicongkel juga tadi sama Cicit. Hasilnya seperti ini. Tapi ini masih belum bisa dimakan ataupun dikonsumsi. Kita harus olah kembali melalui tahap fermentasi. Ini dia hasilnya. Ini untuk buah kluwek yang sudah melalui tahap fermentasi, sudah direndam hampir 1 minggu, dan ini bisa kita olah jadi makanan. Ini dia, ada makanan unik khas dari Kabupaten Lahat. Namanya ikan mabuk kepayang. Dinamakan ikan mabuk kepayang karena ada campuran buah kepayang atau kluwek. Untuk ikannya kita pakai ikan patin. Tapi kalau mau diganti dengan ikan sungai lainnya juga boleh kok. Ikan patin yang sudah dipotong kecil-kecil ini kita taburi garam terlebih dahulu. Setelah itu kita bakar dengan potongan bambu. Tugas aku mengolah kluwek atau buah kepayangnya. Biar makin aman, potongan buah kepayang ini kita rendam lagi dengan air bersih. Kita cuci kepayangnya seperti ini. Kalau airnya sudah menghitam, tandanya kepayang ini sudah bersih dan siap untuk diolah. Selanjutnya kita potong bawang putih, bawang merah, dan cabai merah. Setelah itu baru kita tumis ketiga bahan yang sudah dipotong tadi. Tumis terus ya Suwarna sampai aromanya keluar. Nah, kalau penasaran kita coba dulu yuk. Kondisinya ini belum dimasak. Yuk. Kayak rasa apa? Mirip kacang. Rasanya dan teksturnya itu mirip-mirip kacang. Tapi ini bedanya dia agak asem ya. Ayo, kamu doyan ya? Enak banget ini. Udah. Kita buat masak. Udah. Baru deh kita masukkan kepayang yang sudah aku cuci tadi. Sambil ditumis, kita tambahkan air secukupnya. Masak sampai kuahnya berwarna lebih hitam. Kalau kuahnya berwarna hitam seperti ini, baru kita tambahkan ikan patin yang sudah dibakar tadi. Pelan-pelan ya. Jangan sampai berantakan kuahnya. Iyo, tenang aja, Cit. Kalau ikannya sudah dimasukkan semua, kita masak sebentar. Nah, kalau sudah mendidih kayak gini, tandanya ikan mabuk kepayangnya sudah matang. Ikan mabuk kepayangnya sudah jadi nih. Nah, ini selesai dari proses masaknya dan waktunya kita makan. Ayo, Bu! Serbu! Wah, bener. Rasanya beda sama gabus pucung. Kalau ikan mabuk kepayang, kuahnya lebih kental. Nah, kalau ini, kuahnya agak sedikit encer. Ikan mabuk kepayangnya tidak terlalu pedas. Daging ikan patinnya pun enak, empuk, dan bumbunya meresap ke dalam daging. Nah, jadi ikan mabuk kepayang ini, untuk pengolahannya memang ini wajib dengan cara yang baik dan benar. Karena kalau salah olah, bisa jadi ini bisa memabukkan. Makanya ada istilah mabuk kepayang.
Tapi kalau pengolahannya benar, ini hasilnya jadi makanan yang enak banget Bu ya. Oh, dan kuahnya itu teksturnya mungkin mirip kayak kuah rawon. Tapi kalau di rawon itu dia pakai daging, kalau di sini kita pakai ikan sungai asli. Ini lebih enak lagi. Yuk makan lagi Bu. Walaupun memiliki kandungan yang berbahaya, tapi ada pula kandungan yang bermanfaat bagi tubuh. Salah satunya adalah kandungan mineral berupa kalium maupun potasium yang cukup tinggi. Kali ini, Kito sama ibu-ibu warga desa Lubuk Layang Ilir sengaja ke kebun dan ke hutan mau mencari tanaman liar yang bisa dikonsumsi. Di desa Lubuk Layang Ilir ada kegiatan berayak. Kegiatan ini sudah menjadi kebiasaan dan tradisi turun-temurun. Mencari tanaman yang tumbuh liar di kebun tidaklah mudah anak negeri. Kito harus hati-hati. Jangan sampai asal metik saja. Karena asal petik, takutnya tanaman yang kita ambil beracun dan berbahaya bagi tubuh. Jangan! Jangan! Kenapa Bu? Yang ini tidak boleh diambil Bu? Ini udah tua. Oh ini udah tua. Iya, yang ambilin ini. Oh, nah jadi anak negeri nggak semua tanaman ataupun tumbuhan yang ada di hutan itu bisa diambil ataupun diolah jadi makanan. Salah satunya ini contohnya. Ini sama-sama tumbuhan pakis ya Bu? Iya, sama. Tapi ini kondisinya dia sudah tua dan kita yang perlukan untuk masak itu tumbuhan pakis yang masih muda seperti ini. Nah, ya Bu ya? Iya. Yuk cari lagi ya Bu. Iya. Ayo, kita cari lagi tanaman daun paku dan pakisnya ya. Eits, ternyata nggak cuma tumbuhan paku dan pakis saja yang mau kita cari. Ada juga nih tanaman taguk getang. Tanaman ini kalau di daerah perkotaan sering dijadikan tanaman hias. Tapi kalau di Kabupaten Lahat, tanaman ini malah dijadikan makanan loh. Oh, ini ya tanaman tagok getangnya. Karena sifatnya yang kuat dan tumbuhnya yang cepat, makanya nggak heran kalau tanaman ini cocok dijadikan sebagai tanaman hias. Tagok getang atau legetan ini termasuk jenis tanaman herbal loh. Karena tanaman ini bisa dijadikan obat sariawan atau obat sakit gigi. Tanaman legetan ini memang bisa dimakan secara langsung. Ketika dimakan ada rasa menggigit di lidah ya, mirip seperti minum soda. Selain bisa dimakan langsung, ternyata tanaman tagok gentang atau legetan ini bisa dimasak jadi makanan yang lebih enak. Iya betul sekali. Memang lebih baik dibersihkan dulu ya. Setelah itu baru dimasak. Jadi lebih bersih dan tentunya lebih aman untuk dikonsumsi. Nah anak negeri dan juga Cicit sesuai janji tadi bahwa kita akan masak olahan dari tagok getang atau biasa juga dikenal dengan sayur legatan. Nah kalau tadi kita udah cicip khasiat dari bunga tagok getang, rupanya daunnya juga bisa kita olah jadi masakan yang enak. Oke kalau gitu Cicit Ibu kita masak ya. Kali ini kita mau olah tanaman tagok getang atau legetannya terlebih dahulu. Daun legetan yang sudah dicuci bersih, langsung kita rebus sampai matang. Untuk merebusnya cukup dengan air mendidih. Bumbu yang sudah aku haluskan tadi, kamu tumis ya Suwarna. Siap Cit, kita tumis bumbunya ya. Sambil ditumis, tambahkan ikan teri. Kalau tidak suka dengan ikan teri, bisa diganti dengan ikan asin maupun suiran ayam. Ini tinggal masukin Bu. Oke. Setelah dimasukkan potongan kacang panjang dan wortelnya, baru deh terakhir ditambahkan daun tagok getang yang sudah direbus tadi. Untuk memasak tumis tagok getang ini jangan terlalu lama ya. Tujuannya agar daun tagok getang dan sayuran lainnya tidak mudah layu. Ini dia tumis tagok getang. Sekilas mirip tumis bayam ya, tapi pasti beda rasanya. Langsung saja yuk kita cicipin. Ayo Bu, Cit, kita sikat tumis tagok getangnya. Hahaha. Yang uniknya dari sayur legatan atau tagok getang ini itu adalah ketika selesai makan akan ada rasa seperti kita habis minum minuman soda atau itu kayak rasanya ada semut yang lagi jalan di mulut atau di bibir. Bener Bu ya? Cicit kerasa nggak? Kerasa ya? Ibu kerasa semua ya? Iya, jadi ada rasa geli-gelinya gitu di bibir dan juga di lidah. Tapi ini lagi ngapain ini? Ini ngapain? Nak buah? Iya. Nak buah? Kakak ambilin yo. Iya. Oke. Emang kamu bisa? Buah cermin atau yang lebih dikenal dengan nama buah ciremai ini
merupakan buah yang tumbuh subur di wilayah tropis seperti di Indonesia. Kalau di luar negeri, buah ini dinamakan gooseberry. Bentuk buah ini bulat dan berwarna hijau kekuning-kuningan. Dia mirip belimbing wulu, tapi dia ada sedikit rasa pahitnya. Tapi ini enak. Tidak hanya rasanya, namun pohonnya pun sekilas mirip dengan pohon belimbing wulu atau belimbing sayur. Apalagi kalau dilihat dari bentuk daunnya, sangat mirip dengan bentuk daun pohon belimbing wulu. Wah, walaupun buah cermin ini rasanya asam, tapi banyak anak-anak yang suka ya. Tuh lihat, sampai berebut begini. Kamu sisain ya buah cerminnya untuk kita olah menjadi makanan khas dari Sumatera Selatan. Buah cermin yang sudah kita petik tadi mau kita olah jadi masakan berkuah mirip seperti sop ikan. Ikan yang kita pakai menggunakan ikan patin. Ikan patinnya kita potong kecil-kecil dulu ya. Yang bikin beda, makanan ini menggunakan buah cermin. Kebayang deh, pasti rasanya ada asam dan segarnya gitu kan? Selain ikan patin dan buah cermin, ada pula bahan-bahan pelengkap lainnya seperti cabai rawit merah, cabai merah, bawang merah, serai, kunyit, daun salam, dan ada tambahan terasi. Yang unik dari makanan ini, semua bahan-bahan tadi tidak ditumbuk maupun ditumis. Semua bahan-bahannya hanya dipotong kecil-kecil. Setelah semuanya dipotong kecil-kecil, baru deh kita panaskan airnya sampai mendidih. Kalau airnya sudah mendidih, baru kita masukkan bahan-bahan yang sudah dipotong tadi dan terasi yang sudah dihancurkan ini. Buah cermin yang sudah dipotong dua jangan lupa dimasukkan. Setelah itu diberikan garam dan tinggal diaduk. Oke. Nah, ini ikan patin sungai yang seger kita masukin. Tapi Put, ini cuma bisa ikan patin doang ya? Nah, Cicit, untuk pembuatan dari masakan kita ini yaitu patin bumbu ataupun kuah cermin, sebenarnya bisa pakai bahan yang lain juga. Boleh pakai ayam, boleh pakai ikan sungai yang lain, bebas pokoknya sesuai dengan seleranya. Untuk memasak ikan patin kuah cermin ini mirip seperti membuat sop ikan. Jadi ikan patinnya dimasak dengan kuahnya sampai dagingnya matang dan berubah warna menjadi lebih kecoklatan. Kalau sudah, tinggal kita angkat dan sajikan. Wah, benar-benar mirip sup ikan ya. Bedanya ini lebih banyak bahan campurannya dan ada potongan buah cerminnya. Dari aromanya, jadi nggak sabar buat nyicipin. Ikan patin kuah cermin ini rasanya lemak nian. Walaupun kuahnya bening, tapi bumbunya meresap ke dalam daging ikan patinnya. Betul, Cit. Dengan adanya buah cermin, membuat ikan patin kuah cermin ini memiliki rasa yang lebih segar. Iya benar, rasanya itu mirip seperti kuliner garang asam yang ada di Jawa Tengah. Gimana, Cicit, rasanya? Enak banget. Aku sampai meremelek makannya Bu ini. Kan itu ada asam, asin, gurih, pedas. Pedas juga dan ada. gurihnya lengkap pokoknya. Segar banget, Bu. Iya. Ya, makan lagi, Bu. Aku bakal jalan-jalan di daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Jalan-jalannya pakai perahu ya, biar seru. Hahaha. Jelas dong, karena kita sedang menyusuri sungai Babatan yang ada di daerah Pedamaran. Setiap harinya para nelayan di daerah Pedamaran mencari ikan di sungai Babatan maupun sungai-sungai yang mengalir di sekitar Pedamaran. Kalau di daerah Pedamaran sih ada teknik menangkap ikan dengan cara ngesar. Ngesar sendiri merupakan teknik menangkap ikan dengan menggunakan jala atau jaring kerakat yang berukuran besar. Dengan menggunakan alat sederhana dan teknik dasar menyelam, para nelayan ini mulai menanam jaring di dasar sungai.
Karena harus menunggu lama sampai ke proses panen, kita cari yang mau siap panen saja ya, Cit. Kebetulan di Sungai Babatan ini masih banyak yang ngesar atau menangkap ikan dengan jaring kerakat. Itu kayaknya ada yang lagi siap panen. Langsung saja, kita samperin yuk. Asik, saatnya kita panen ikannya. Hahaha. Di jaring inilah ikan-ikannya sudah terperangkap. Kalau sudah terperangkap begini, baru kita angkat jaringnya. Aku mau bantu Pak Darman untuk menaikkan jaringnya. Tujuannya agar memudahkan untuk menangkap ikannya. Jadi tadi setelah kita kumpulkan ikannya, kita sudutkan di sini dalam satu jaring. Sekarang kita tinggal panen aja ikannya. Mau lihat ini? Ya, Mak. Wah, gila banyak banget. Dari dulu daerah Pedamaran ini sering dijuluki sebagai surganya ikan air tawar karena banyak dan beragamnya ikan air tawar yang hidup di sungai daerah Pedamaran. Tahu nggak kamu, Cit? Sekali memanen ikan di sungai, nelayan-nelayan ini bisa mendapatkan ratusan kilogram ikan. Setelah ikan-ikannya ditaruh di dalam kapal, langsung dipilih sesuai dengan besar dan jenis ikannya masing-masing. Ikan-ikan yang sudah dipilih nanti akan dibawa dan dijual oleh pengepul ikan maupun pedagang ikan. Nah, tadi setelah proses ngesar bareng bapak-bapak semuanya, akhirnya kita dapat dengan beragam ikan yang ada di Sungai Babatan ini. Salah satunya ini yang aku pegang itu ikan tebakang. Ini kalau dimasak ini enak banget. Tapi di lain itu juga banyak juga. Ada ikan patin juga, Pak ya? Ada. Ada ikan lais ada, Pak? Ada. Iyo, tapi dari sekian banyak ikan di sini, ini nih ikan yang mempunyai harga yang paling mahal. Di nelayan saja ikan ini dijual 50–70 ribu per kilogramnya. Kalau sudah sampai tempat pelelangan ikan dan pasar, harganya pasti jauh lebih mahal. Tapi ada juga nih ikan yang menjadi favorit masyarakat Kecamatan Pedamaran. Ikan apa tuh, Cit? Ini dia, ikan tebakang. Ikan tebakang atau yang lebih dikenal dengan ikan tambakan ini banyak terdapat di sungai yang mengalir di Kecamatan Pedamaran. Ikan tebakang ini sering diolah menjadi makanan oleh masyarakat yang tinggal di pesisir Sungai Babatan. Wah, kayaknya boleh nih kita bikin olahan dari khas ikan tebakang ini. Tentu boleh dong. Oke, kayaknya panen ikannya sudah cukup nih. Kita bawa ikan tebakangnya saja ya buat diolah menjadi makanan khas dari Pedamaran. Apa kabar wong kita kalau Cicit? Tuh ini hasil tangkapan aku hari ini, ikan tebakang. Dan hari ini kita bakal masak gulai bingko ikan tebakang. Nah, kalau gitu kita langsung bagi tugasnya. Untuk membuat gulai bingko ikan tebakang ini sama seperti membuat gulai pada umumnya. Bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, kemiri, dan ketumbar ditumbuk hingga menjadi bumbu yang halus. Untuk membuat bingko membutuhkan tepung beras. Eits, tepung berasnya tidak langsung jadi ya, tapi dibuat secara tradisional. Tentunya menggunakan batu kisar ini. Sebelum dimasukkan ke dalam batu kisar, berasnya harus ditambahkan air dan direndam selama 10 menit. Setelah itu baru kita masukkan beras dan airnya ke batu kisar. Selanjutnya tinggal putar batu kisarnya sampai beras yang di dalam menjadi halus dan cair seperti ini. Tapi berat, Cid, ini. Coba kamu tiup tangannya. Wih, enteng loh. Wih. Batu kisar ini biasa digunakan masyarakat Pedamaran untuk menumbuk bahan makanan seperti beras, kacang hijau, dan rempah-rempah. Tepung beras yang sudah digiling sewarna tadi mulai banyak nih. Selanjutnya, tepung beras ini kita masukkan ke dalam satu wadah. Beras yang sudah digiling sewarna tadi akan ditambahkan dengan parutan kelapa yang sudah diberikan air. Campurkan semua menjadi satu ya. Untuk bumbunya nggak pakai macam-macam, cukup garam secukupnya. Setelah diaduk, jadi deh adonan bingko. Oh iyo, sebelum dituang ke cetakan, kita taruh minyak goreng dulu ya, agar adonan bingkong tidak lengket dan mudah untuk diangkat ketika matang nanti. Di daerah Pedamaran, makanan ini disebut dengan bingko. Namun kalau masyarakat Palembang, lebih mengenal makanan ini dengan nama gunjing. Karena memasak bingkong ini masih menggunakan kayu bakar, jadi dimasaknya jangan lama-lama ya, cukup 5–7 menit saja. Ini cahnya sudah masak ini, Cicit. Kalau gitu langsung kita angkat, Cicit ya. Oke. Wow. Coba.
Pedih mata Cid. Tapi wanginya tuh lumayan ya. Bener. Kalau bagian atas dan pinggirnya kering seperti ini, tandanya bingkonya siap untuk diangkat. Asik. Bingkonya sudah jadi nih. Eits, tugas kita belum selesai. Masih ada gulai yang belum dimasak. Oh iyo, hampir lupa. Bumbu-bumbu yang sudah aku haluskan tadi, kita tumis ya. Setelah aromanya keluar, baru tambahkan air secukupnya. Selanjutnya, tinggal masukkan santan kelapanya. Setelah kuahnya mulai mendidih, baru kita tambahkan ikan tembakangnya. Aduk hingga bumbunya meresap ke dalam ikan tembakang. Kalau kuahnya sudah semakin sedikit, tandanya gulai ikan tembakonya sudah jadi. Langsung saja kita angkat yuk. Rasa bingkonya benar-benar enak, Cid. Gurihnya dapet dan tidak terlalu asin. Iyo benar. Apalagi pas dimakan dengan kuah gulai ikan tembakangnya. Rasanya makin lemak nih ya nih. Nah, gimana rasanya? Enak? Enak dong. Enak. Nah, tapi perlu informasi juga, ini bingko atau gonjing kalau orang sini bilangnya, ini mirip kayak sebenarnya kue pancong atau kue bandros yang ada di Jawa. Bener ya? Tapi kalau ini dia teksturnya lebih lembut tuh, gampang banget dia dipisahnya. Karena mungkin penggunaan airnya dia agak banyak dan pengolahannya masih tradisional banget. Dan juga rasanya ini Putra, rasanya itu beda juga sama kue pancong sama bandros yang ada di Jawa. Rasa yang ini itu lebih cocoknya dimakannya pakai gulai. Kalau pancong atau bandros itu kan pakai gula merah. Bener. Jadi ini dia lebih gurih ya. Benar. Oke. Ternyata bingko yang rasanya gurih cocok juga dimakan dengan gulai ikan. Selain gulai ikan, bingko ini juga bisa dicampurkan dengan gulai daging maupun kari kambing. Aduh Put, ini ikannya masih banyak banget. Ada di lain nggak? Tenang, makanya kita sudah menghadirkan dua chef ternama asal Pedamaran ini. Benar Ibu ya? Benar. Karena kita bakal masak apa Ibu? Jangan gelayan. Wah, tuh udah denger sendiri kan Cicit. Tenang aja pokoknya, ini bakal kita masak gangan gelayan. Kalau gitu langsung Ibu, kita masak. Gangan gelayan ini biasanya berbahan baku ikan sungai, seperti ikan sepat maupun ikan tembakang. Boleh dibilang, gan-gan gelayan ini merupakan sejenis sup ikan. Namun ada campuran beraneka macam sayuran. Untuk bumbu dasarnya ada bawang merah, bawang putih, kemiri, dan sedikit garam. Bahan-bahan tadi kita haluskan dulu ya. Jangan lupa perlu tambahan kunyit dan lengkuas ya, agar kuahnya berwarna kuning dan memiliki rasa rempah-rempah. Sambil Citra menumbuk bumbu-bumbunya, aku sama ibu-ibu daerah Pedamaran ini memotong sayur-sayurannya terlebih dahulu. Untuk buah labu, singkong, dan juga oyong kita potong agak besar ya. Lanjut kita kupas petai dan juga jagung kecilnya. Bu, Ibu dengar? Berarti sudah mateng. Kita buka ya Bu ya. Oke. Aduh, wah. Bu, yang pertama dimasukin apa dulu Ibu? Ubi sama labu. Oke, kita masukin pertama karena ini membutuhkan waktu yang cukup lama untuk merebusnya. Jadi kita masukin untuk bagian pertama. Untuk membuat gan-gan gelayan ini lebih mudah daripada gulai bingko ikan tembakang. Cukup menggunakan air mendidih dan tidak ada bumbu yang ditumis maupun digoreng. Kalau sudah dimasak kurang lebih 5-10 menit, baru masukkan sisa sayuran lainnya. Setelah semua dicampurkan, terakhir baru kita masukkan ikan tembakang dan bumbu yang sudah aku haluskan tadi ya. Dari penampilan kuahnya yang berwarna kuning, sekilas mirip gulai ya. Namun makanan ini tidak menggunakan santan. Wah, sudah jadi nih. Gangan gelayan khas Pedamaran. Tuh, lihat kuah kuningnya. Mirip dengan gulai ikan kan? Bedanya gangan gelayan ini banyak menggunakan sayuran. Wah, gangan gelayan ini rasanya mirip dengan sup ikan. Namun dari segi rasa lebih asam dan juga segar.
Kuahnya itu loh. Lemak nian. Pas banget dengan ikan. Daging ikan tembakangnya pun gurih dan pas dengan kuah kuningnya. Ini enak banget, seger banget. Kamu tau gak sih gangan ini makanannya dari mana sih? Dari mana aja? Nah, jadi gangan ini sebenarnya mirip di Belitung itu juga ada gangan ini. Tapi kalau di sini tipikalnya itu dia kuahnya lebih nggak kental tuh. Jadi kalau kita minum itu kayak kuah sop aja. Karena memang hasil bumi di sini itu terutamanya dari sungai. Jadi memang ini menggunakan ikan sungai. Kalau di Belitung itu dia pakai ikan laut. Oke. Walaupun gan-gan gelayan ini merupakan makanan khas Pedamaran, namun untuk mencicipi makanan ini tidaklah mudah. Hal ini karena gangan gelayan ini biasanya hanya disajikan ketika ada hajatan pernikahan maupun acara besar di daerah Pedamaran. Jadi tidak bisa dimasak setiap hari.